Oke, kita mulai aja, nanti yang lain pada menyusul ya. Baik, ini saya sudah share screen dulu nih. Ini saya sudah memperhatikan hasil kerja dari kuisnya ya. Ada yang sudah benar mengerjakan ya, kemudian ada yang masih ternyata pemahamannya salah ya. Jadi saya pikir kalau mau dikoreksi satu-satu untuk dijabarkan kayaknya butuh waktu ya. Nah, jadi terkait dengan soal yang nomor 1, prinsip dasar plan layout, ya ini semuanya ini tidak ada masalah. Jadi full integrated, minimum distance of movement ya, kemudian good flow of process, ya, kemudian dengan penjelasan-penjelasannya, kemudian effective space use ya, ini adalah prinsip-prinsip dasar plan layout. Jadi kalau Anda ingin mendesain atau merancang sebuah tata letak di dalam sebuah pabrik, maka ini yang harus Anda perhatikan prinsip-prinsip seperti ini. Kemudian untuk analisis produk sandal. Dari sandal, dari soalnya yang kemarin itu, nah ini sebenarnya yang harus diperhatikan adalah kejelian Anda untuk mengamati objek ini. Karena ini adalah objek yang saya berikan sebagai soal. Jadi Anda harus menginterpretasikan objek ini seperti apa. Sama halnya ketika Anda ketemu dengan calon customer atau calon buyer gitu ya. Kemudian dia ingin menyodorkan sebuah produk seperti ini. Nanti Anda sendiri yang akan menerjemahkan. Terutama pertama dalam bill of material terkait dengan struktur bomnya. Di situ akan tergambarkan kira-kira bahan yang dibutuhkan itu apa saja. Ya, kemudian setelah itu bom, nanti kamu bisa lanjutkan bagaimana cara buatnya. Ya kalau kamu sendiri nggak tahu cara buatnya, gimana terjadi deal bisnis ya, kan tidak akan mungkin. Nah kemudian kejelian yang berikutnya adalah dari komponen-komponen ini bagaimana menggambar diagramnya, diagram bomnya. Nah ini kan sebenarnya ya kalau Anda bisa paham, ini sebenarnya cukup dibomkan satu saja, toh. Karena yang kiri dan kanan itu nggak ada bedanya, sama. Nggak ada bedanya kan. Nah, jadi Anda cukup membuat satu aja, ini satu unit sendal kayu. Ini ya nggak harus dua gitu ya, karena dia ternyata modelnya ini kalau kita perhatikan sama persis, kecuali ini talinya itu agak ke sana ya, ke jempol kaki misalnya sebelah kiri digeser. Tentu yang sebelah kanan juga akan berbeda. Tapi ternyata ini kan sudah persis di tengah-tengahnya. Jadi ini identik produknya. Sehingga yang harus kita pikirkan adalah ya satu unit ini aja gitu. Oke. Kemudian untuk contoh yang sudah mengerjakan ini saya tunjukkan ini ya. Oke, ini saya lanjutkan ya, ini untuk kerjaan Mbak Nuriza yang saya tampilkan ya. Ini ada sandal kayu, ini level 0, level 1, level 2. Tapi tidak ada informasi yang lengkap terkait dengan berapa kebutuhan untuk setiap materialnya, setiap komponennya, ini berapa-berapa yang dibutuhkan ya. Oke, ya ini yang punya Mbak Riza. Ini ada kesalahan seperti itu.
Kemudian ini ada sandal kayu, tali sandal, kertas karton. Ya, kertas karton ini tadinya, apakah kertas karton itu ada di dalam produknya? Kan tidak ada ya. Kertas karton itu kan hanya bantu, alat bantu lah ya. Jadi kita tidak bisa menemukan kertas karton di dalam produknya. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu, ada kertas kartonnya gitu ya. Kemudian ini ada kayu balok. Ya, oke, kayu balok. Bolehlah, mungkin dengan keterbatasan penyebutan itu apakah balok atau papan gitu ya, papan kayu atau apa, tapi ya nggak apa-apa ya, dimaklumi. Mungkin ini harus diperbaiki papan kayu karena dalam bentuk papan ya. Kemudian di situ nanti ada papan kayu. Di dalam papan itu apakah ada amplas, ada cat dan lem kayu ya. Ini kalau amplasnya kan tidak kita temukan ya di dalam produknya. Tapi kalau cat kita bisa temukan ya, lemnya juga bisa kita temukan ya, di dalam produknya. Jadi kalau amplas nggak nempel di dalam produknya, ini tanda tanya lagi. Oke, kemudian ini yang lain ini. Jadi Aji ya. Oke, ini agak lambat ya. Jadi punya Mas Aji juga sudah lebih baik. Nah, ini ada sandal kayu ya, dengan istilah ada alas sandal dan alas tali sandal. Nah, ini juga sama, berapa unit yang dibutuhkan ya. Nah, ini di sini nggak ada sandal kayu, tapi di kayu jati ini upper itu ada 1 kayu jati, ini untuk bottom 2, kemudian lubang tali ya. Ini kayu jati emang di situ produknya itu ada atas bawahnya ini ya. Apa ini ada atas bawahnya ini ya. Mana ya bottom up-nya itu nggak ada gitu ya. Jadi kurang tepat juga gitu ya. Kemudian tali sandal dan seterusnya. Kemudian yang punya Rija itu juga ada salah itu, apakah di OPC itu ada delay, ada simbol delay. Ya kan itu juga dipertanyakan lagi, apa iya ada delay dalam OPC ya. Nah, kecuali dalam FPC ya itu ada delay. Nah, itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai salah. Itu gunanya teorinya harus dipelajari. Yang sudah diberikan ya. Sudah diberikan materinya. Tinggal Anda dalami pelajaran. Oke, ini saya pikir lebih baik saya menyajikan kembali materinya. Kemudian terkait dengan perhitungan mesin juga kayaknya ada yang benar, ada yang salah. Makanya saya pikir saya harus memperbaiki pemahaman Anda terkait dengan penentuan jumlah mesin ya. Nah, untuk perhitungan jumlah mesin, ini rumusnya ini N sama dengan T per 60 P per DE. Nah, ini kalau ditanya berapa demand rate, ya, misalnya ada pertanyaan berapa demand rate, itu berarti P per DE. Nah, ini P itu jumlah produk yang harus dibuat oleh masing-masing mesin per produk. Kemudian P adalah total waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk proses operasi produksi yang diperoleh dari hasil times tadi. Ini kemudian D adalah jam operasi kerja mesin, ya, 1 shift sampai dengan 8 jam. Misalnya, ini adalah yang standar. Yang standar itu 8 jam. Tolong dimutkan suaranya ya. Kemudian E itu adalah efisiensi kerja mesin akibat idle ya. Ini perkiraan sekitar 80-90%. Jadi nggak ada mesin yang bisa bekerja seperti spesifikasi mesin itu sendiri ya. Nggak ada yang 100% ya. Tapi berkisar antara 80-90%, itu ya sudah bagus.
Kalau mesin Anda bekerjanya kurang dari 80 itu juga masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini ada contoh kasus ya. Mungkin ini sesuatu yang sederhana ya, yang ditanya menghitung demand rate yaitu P per DE. Nah, di mana di sini pemisalannya adalah efisiensinya adalah 80% efisiensi mesin. Ya, efisiensi mesin ya, kerja mesin akibat idle ya antara 0,8 sampai 0,9. Nah, ini dipilih 80% karena mesin tidak mungkin bekerja secara sempurna. Kemudian P adalah volume yang harus diproduksi 80.000. Kemudian ini jam kerja 2.000 jam per tahun. Ditetapkan 40 jam per minggu atau per tahunnya berapa? 2.000 jam per tahun. Karena ini produknya juga 80.000 unit produk per tahun. Jadi satuannya harus disamakan 2.000 jam per tahun. Nanti ketemu demand rate-nya adalah 50 unit per jam. Nah, itulah jumlah produk yang dikeluarkan oleh mesin tersebut ya. 50 unit per jam yang bisa dia keluarkan. Kemudian dikembangkan kasusnya ke kasus 2 ini. Apabila jumlah produk kualitas baik adalah 50 unit per jam dan persentase kecacatan 5%. Nah, ini dengan mempertimbangkan kecacatan produk. Jadi mesin itu juga kalau bekerja juga tidak mungkin bagus semua. Walaupun memang cita-citanya ke arah sana kan. Kalau orientasi proses produksi modern atau menggunakan Six Sigma, diusahakan untuk mencapai kecacatan seminimal mungkin, kalau bisa mencapai zero defect ya, cacatnya 0 gitu ya. Tapi ya untuk di sini contohnya apa? Dimisalkan kerusakannya itu adalah 5% persentase. Maka untuk pertanyaannya berapa yang harus kita produksi? Kalau kita tahu bahwa mesin itu akan memproses produk itu akan rusak sebanyak 5%. Nah, ini rumusnya P sebenarnya P per G dalam kurung 1 kurang P. PG ini ya berapa kualitas baik yang diinginkan? 50 ya yang diinginkan. Kemudian P ini adalah cacatnya, cacat. Jadi cacatnya 5% ya, 1 kurang 0,05. Akhirnya ketemu nilainya adalah 53 unit. Jadi 53 unit per jam ini adalah output dengan pertimbangan adanya cacat ya, P. Jadi ada pertimbangan cacat. Oke, kemudian kasusnya dikembangkan lagi ke kasus 3, di mana dikehendaki demand rate 150 buah per hari. Ini prosesnya ada 3 tahapan. Jadi di perusahaan itu tahapannya ada bubut, press, dan ada drill. Ini jam kerjanya sama, jam 8 jam semuanya. Kemudian ini waktu pengerjaan produk. Untuk bubut 15 menit, untuk press 40 menit, drill 20 menit. Nah, kemudian ini ada downtime per hari. Downtime itu mesinnya mati ya. Per hari ya sekitar 7 menit, 70 menit ya. Yang bubut ya. Ini hanya contoh kasusnya ya. Tiba-tiba mesinnya mati dalam 1 hari itu bubut itu downtime-nya yang tercatatkan adalah 70 menit dalam 1 hari. Jadi mesinnya mati tiba-tiba atau listrik atau tiba-tiba mesinnya bermasalah ya. Kemudian press 80 menit, kemudian drill 40 menit ya. Kemudian setup time. Nah, ini setup time itu kan persiapan ya, menyesuaikan mesin terhadap jobnya ya, pekerjaannya, apa yang harus disiapkan ya, mungkin nyiapin mata bubutnya, kemudian mungkin mengatur kecepatannya berapa, itu sesuai dengan jobnya. Bubut ini proses setupnya itu 16 menit. 16 menit ya, kemudian 12 menit dan 8 menit ya. Ini per hari juga ya, dalam 1 hari setup. Kemudian persentase defect cacatnya ya. P-nya tadi ini untuk bubut 6%, trace 4% dan 9%. Kembali kita ke rumusnya N sama dengan T per 60 P per DE, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita cari efisiensi mesinnya, efisiensi tahapan proses ya. Di tahapan pertama, misalnya untuk mesin pembubutan dengan kondisi seperti ini, maka berapakah efisiensinya?
Nah, ini sama dengan 1 dikurangi waktu yang terbuang per periode dibagi dengan jam operasi kerja per periode. Yang terbuang ya, yang terbuang kalau dari data ini ya. Jadi rumus ini nggak selama seperti ini. Yang harus kamu perhatikan adalah waktu yang terbuang. Nah, ini kamu lihat datanya, waktu yang terbuang yang mana? Downtime dan setup time. Ini adalah waktu yang terbuang. Waktu yang tidak produktif ya. Nah, karena harusnya kita berusaha bagaimana downtime itu tidak ada. Ya, tidak ada tiba-tiba mesin rusak. Itu gunanya maintenance, perawatan mesin. Ya. Jadi harus downtime-nya kalau bisa 0. Kemudian setup juga seminimal mungkin. Ya, penyesuaian mesin terhadap jenis pekerjaan kalau bisa tidak terlalu lama ya penyesuaian. Jadi setup time. Nah, ini adalah waktu yang terbuang. Maka efisiensi sampai dengan 1 dikurangi waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang ya ini downtime ditambah setup time ya. Kemudian dibagi dengan jam operasi kerja per periodenya atau D-nya. Nah, kita cari satu-satu untuk efisiensi untuk setiap mesin, bubut, press, dan dray. Kita cari efisiensi untuk pembubutan, proses pembubutan ya. Rumusnya 1 dikurangi bubut ada waktu terbuangnya ada 70 tambah 16. Kemudian dikali jam operasi kerja per periode ya. Ini 8 jam ya. Dikali 60 menit ya. 48 kali 60 menit. Nah, sehingga nanti ini kita selesaikan perhitungannya nanti ketemu 0,82. Kemudian kita cari juga untuk efisiensi untuk press. Jadi dengan kondisi seperti ini bagaimana mesin press? Apakah efisiensinya cukup bagus ya atau berapa persen efisiensinya. Nah, ini kita cari price ya. Kita sesuaikan yang terbuang 80 dan 12 ya. 80 12 sehingga 0,81%. Artinya apa? Efisiensi press mesin press itu adalah 81%. Jadi selama jam kerja yang 8 jam satu hari, 81%-nya merupakan jam-jam yang produktif kan begitu ya. Jam produktif. Jadi kalau misalnya 10 jam sehari, kalau misalnya ini 81% ya, berarti 8,1 jam itu adalah produktif ya. Jadi 1,9 ya, biar 10 jam ya, 1,9 jam itu non produktif. Ya ini efisiensi mesinnya. Ini juga sama, 82% untuk proses pembubutan ya, 82% dari jam kerja yaitu produktif ya. Jadi misalnya ada 10 jam ya 8,2 jamnya itu adalah jam yang produktif ya. Nah, ini juga sama untuk drill ya kita cari kondisinya 48 ya, 40 tambah 8 nanti ketemu efisiensi proses drill adalah 0,9. Jadi dari data ini ternyata untuk drill itu waktunya cukup produktif ya. Jadi 90% itu. Nah, waktunya digunakan untuk urusan menghasilkan produk ya. Jadi tidak dalam keadaan downtime atau tidak dalam keadaan sedang di setup time. Oke, ini efisiensinya. Kemudian kalau sudah dapat, kita lihat lagi untuk rumusnya N sama dengan T per 60 P per DE. Nah, jadi kita cari apa? Nilai P. Nilai P adalah hubungannya dengan kecacatan produk. Ya, ada nilai cacatnya. Nah, ini yang banyak terjadi kesalahan ya. Kita harus tahu kasusnya dulu bahwa perusahaan itu tadi dalam satu hari harus menghasilkan 152 per hari dalam satu hari. Itu artinya apa? Ini adalah produk yang sudah tidak cacat ya, yang sudah bebas cacat ya. Jadi udah lolos ya di quality control dan siap dipasarkan ya 150 buah per hari. Nah, ini berarti adanya di mana? Ini tentu ada di fase akhir dari proses produksi, berarti di drill. Jadi di fase akhir ini drill ini harus memproduksi 150 buah per hari. Nah, kalau begitu dengan pertimbangan cacat-cacat seperti ini, price itu harus buat berapa, bubut itu harus buat berapa. Kan itu yang harus kita hitung. Nah, jadi kita harus mulai dulu dari paling akhir, proses paling akhir, yaitu di drill 150.
Maka kita harus proses di sini dulu untuk menentukan berapa drill itu yang harus dibuat ya, diproduksi. Jumlah produk proses drill, kalau kita ingin produknya perusahaan itu menghasilkan 150 unit ya, nah, berarti itu harus di drill dengan pertimbangan ada cacat 9%, maka di drill itu harus membuat barang sebesar 165 unit per hari, kan begitu. Jadi dia harus 165 unit per hari yang dia butuhkan ya, atau yang dia buat pun ya, yang dia buat ya. Jadi 165 dikurangi nanti ada cacat 9%, nanti pada akhirnya jadinya produknya adalah 150 unit, kan begitu. Nah, kalau drill itu dia memproses 165 unit per hari, maka price itu harus berapa? Karena price itu juga ada faktor cacatnya. Berarti price itu ya 165 dia harus buat. Harus mengirim 165 unit ya produk ya. Nah, ini produk baik ya yang harus diolah dari kayak sistem drill ya, ke mesin drill ya. Jadi harus yang sudah bebas cacat dari fresh ya kan. Jadi udah lolos cacat ini harusnya 165 dikirim ke press. Berarti press itu harus membuat berapa? Ya, harus 172. Nanti kalau diseleksi lagi kena cacatnya 4%. Sehingga yang terkirimkan ke produk baik ya, produk baik ke drill itu adalah 165 kan yang akan diolah. Nah, 165 sesuai kebutuhannya. 165 yang di drill. Nanti setelah diproses di drill nanti yang keluar ya 150 unit ya, produk baik. Ya. Ini 165 unit yang dibutuhkan untuk diolah oleh drill. Sehingga press harus membuat berapa, memproduksi berapa. Jadi dari 165 produk baik, kan tentu harus produk baik yang harus dikeluarkan oleh press. Bukan produk cacat, ya, tapi harus produk baik. Sesuai dengan press, ya. Proses pressnya itu harus bisa menghasilkan produk baik 165. Maka dia harus, karena ada pertimbangan cacat 4%, maka dia harus memproduksi, mengolah berapa unit ya, harus mengolah 172 unit. Maka bubut itu harus menyediakan 172 unit untuk press. Ya, 172 unit untuk press. Nanti akan diolah press, nanti kalau press mengolah nanti akan catat tinggal 165. Nanti press mengeluarkan 165, nanti diolah oleh drill dengan catat 9%, maka akan bisa menghasilkan 150 produk baik. Nah, sehingga ini 172 jadi bagi 1 kurang 0,0 dengan pertimbangan catat proses bubut adalah 0,06. Sehingga produk yang diolah di proses bubut adalah 183 unit per hari. Jadi di proses bubut itu mereka harus buat 183 unit per hari. Ya. Dan nanti akan menghasilkan 172 produk baik. Nah, lolos quality control dengan pertimbangan cacat 6% dari 183. Jadi inilah yang harus dikerjakan oleh setiap tahapan proses. Bubut 183 yang harus dia kerjakan, dia proses. Press 172 yang harus dia proses. Drill 165 yang harus dia proses per hari. Nah, setelah dapat ini, baru kita bisa mencari nilai berapa mesin yang kita butuhkan dengan pertimbangan cacat, kemudian downtime, dan target produksi 150 unit per hari. Nah, dengan jumlah mesin proses bubut, ya kita mulai untuk bubut. Tadi bubut itu dia memproses berapa? 183 ya. T per 60 per DE ya. Waktu bubut berapa lama? Nah, waktu pengerjaan bubut adalah 15 menit. Jadi waktu pengerjaan bubut 15 menit. Nah, dibagi 60. Kemudian dikalikan dengan berapa yang harus dia produksi, 183, dikali dengan jam kerja, dikali dengan efisiensi mesinnya. Ya, sehingga kebutuhan mesinnya adalah 6,97. Ini kita bulatkan ke atas, jadi 7 unit.
Kalau kamu bulatkan ke bawah, nanti alamat akan terjadinya kemacetan, ya, penumpukan material, work in process tadi. Jadi lebih baik dinaikkan ke atas. Walaupun di sini 6,12, lebih baik kamu naikin ke atas. Ya, daripada bermasalah, macet-macet, lebih baik kita over capacity aja, biar aman produksinya. Ya memang dampaknya larinya ya masalah investasi, ya modal. Kemudian untuk mesin press sendiri dengan cara yang sama kita hitung, ya, kemudian nanti ketemu 18 menit. Kemudian ketemu 8 untuk drill. Oke, kalau kita buat gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah bagian yang cacat. Jadi 183, mesin bubutnya ada 7 unit, ya. Kemudian nanti ada cacat 11. Jadi airnya masuk ke press 172. Nanti ada cacat 7 keluar 165. Kemudian nanti di drill ada 8 unit mesin drill, ya. Kemudian ini nanti ada cacat 15. Pada akhirnya perusahaan kita itu bisa menghasilkan barang 150 unit baik, ya, yang lolos kontrol, yang kualitinya sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya, sesuai dengan kriteria kita. Oke, baik, mungkin begitu. Kemudian, nah, informasi berapa jumlah mesin ini yang akan nanti, ya, untuk materi selanjutnya, ini akan mempengaruhi bagaimana kamu meletakkan mesin-mesin tadi. Nah, di sini dalam perencanaan stasiun kerja, nah, yang hal penting yang harus kamu ketahui bahwa kalau kita punya mesin 7 unit itu enggak disusun rapat-rapat, kan ada ketentuannya lagi gimana cara menata 7 unit mesin bubut ini, ya. Nah, ini ketentuannya adalah gunakan 2,5 sampai 4 kali luas mesin terpasang. Jadi kamu ukur dimensi dari mesin bubut tadi. Dimensi bubutnya berapa? Misalnya 2 kali 2 meter persegi, jadi dimensinya. Nanti 2 kali 2 meter persegi, jadi 4 meter persegi. Berarti untuk satu mesin bubut, ya. Untuk satu mesin bubut 4 kali 4 meter persegi. Berarti untuk satu mesin bubut kamu butuh luasnya adalah 2,5 sampai 4 kalinya. Kalau sekiranya kamu ambil yang paling luas itu ya kali 4, ya. Berarti 4 kali 4 16 meter persegi. 16 meter persegi untuk satu unitnya. Nah, kalau pabrikmu nggak terlalu luas, ya kamu gunakan nilai yang paling kecil aja 2,5. 2,5, ya, kali 4, ya, berapa? 6, ya. 6. 8 tambah 2, 10, ya. Jadi 10 meter persegi. Kalau kamu gunakan 2,5 ini. Oke, jadi 10 meter persegi. Itu baru satu mesin. Kalau misalnya 7 mesin, berarti untuk departemen bubut, berarti kamu butuh luas areanya adalah dengan 7 unit ini, berarti 7 dikali 10 tadi. Ya, kalau kamu pakai gunakan 2,5. Dengan mana dimensi mesin bubutnya adalah 2 meter persegi atau 2 kali 2 atau 4. Berarti kamu butuh untuk departemen bubut, kita butuh luas pabriknya itu adalah luas lantainya adalah 70 meter persegi. Nah, begitu juga dengan press dan drill. Ini baru untuk fasilitas-fasilitas ketiga mesin ini. Belum lagi yang lain. Sehingga nanti kita bisa tahu berapa akhirnya luas pabrik kita yang harus kita bangun, ya, kalau kita mau bangun, atau kalau mau kita kontrak, ya kita sewa di mana dengan luas yang seperti itu. Itu adalah luas yang minimal karena pengalinya adalah 2,5. Ya. Nah, ini yang minimal. Oke, baik, itu kira-kira untuk tambahannya untuk pemahaman materi yang terakhir, bagaimana menentukan jumlah kebutuhan mesinnya. Nah, tapi ada beberapa yang saya perhatikan udah betul, ya, itu ya luar biasa. Tapi ada yang tidak betul, makanya saya pikir saya perlu menjelaskannya saat ini, ya, untuk pertemuan hari ini.
Bagi yang betul ya selamat ya, Anda luar biasa ya, bisa dipercaya, bisa berusaha sendiri untuk mencari pemahaman terhadap materi yang saya berikan ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?